Halo teman-teman semua, kembali lagi di SMCI. Teman-teman mungkin masih ingat dengan kata-kata saya di materi liquidity yang lalu. Yang satu ini, Time zone liquidity. Liquidity yang terbentuk berdasarkan time zone tertentu. Ini merupakan materi tambahan, jadi bukan materi utama dari SMCI. Saya sendiri tidak terlalu memakai time zone liquidity ini, melainkan hanya pengetahuan tambahan sehingga jika ada skenario-skenario tertentu, saya bisa lebih siap. seiring berjalannya waktu, saya mendalami time zone liquidity ini lebih mendalam lagi. Dan saat ini, saya sudah mengintegrasikan ASEAN Session Kill Zone ke dalam strategi trading saya. Teman-teman di grup Discord tentunya sudah memahami hal ini ya, karena terlihat dari trade recap yang rutin saya posting. Di video kali ini, kita akan mendalami strategi ASEAN Session Kill Zone ini dengan lebih mendalam. Let's go! ASEAN Session Kill Zone Mastery. Kita akan mempelajari teori dan ilustrasinya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melihat contohnya di real chart. Oke, let's go. Kita mulai dari skenario paling basic terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah kita ketahui, pembukaan sesi ASEAN itu terjadi pada pagi hari, yaitu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 8 di pagi hari, waktu Indonesia Barat alias GMT plus 7. Lalu, pembukaan sesi Europe itu terjadi pada pukul 2 siang. Dan penutupan sesi ASEAN itu terjadi pada pukul 3 siang hari. Beberapa versi menyebutkan pukul 16.00. Akan tetapi di strategi kali ini saya menetapkannya di pukul 15.00. Sekarang kita tentukan range pergerakan harganya ya. Semua pergerakan harga setelah ASEAN Session Opening di sini itu kita sebut dengan ASEAN Session Range. Jadi ASEAN Session Range ini bergerak dari ASEAN Session Low sampai dengan ASEAN Session High. Yang ini ya, Low dan High. Lalu ASEAN Session Low ini akan menjadi ASEAN Session Range SSL atau Sell Side Liquidity. Sedangkan ASEAN Session High ini akan menjadi ASEAN Session Range BSL atau Buy Side Liquidity. Lalu pada saat pembukaan sesi Europe sampai dengan penutupan sesi ASEAN itu akan kita namai dengan ASEAN Session Kill Zone. Nah, waktu-waktu inilah yang menjadi waktu krusial kita. Sekarang kita akan bahas detail skenario untuk trading plan-nya ya. Pada saat pembukaan sesi Europe pukul 14.00, kita akan menunggu terjadinya sweep terlebih dahulu. Entah itu BSL sweep atau SSL sweep. Di contoh kali ini kita akan memakai SSL sweep. Jadi, setelah terjadi SSL sweep, maka kita akan menunggu terjadinya bullish change of character. Medium time frame bullish change of character. Lalu, setelah terjadi medium time frame bullish change of character, kita akan turun ke lower time frame untuk mencari demand yang terbentuk. Nah, ini akan kita namai dengan lower time frame demand. Kita akan entry di sana. Kita akan set pending order by limit. Lalu skenario-nya adalah setelah terjadi medium time frame bullish change of character, harga akan kembali ke lower time frame demand. Setelah itu harga akan running dan akan target ke BSL sweep yang ada. Nah, ini juga berlaku untuk skenario sebaliknya ya. Jika terjadi BSL sweep, maka kita akan menunggu terjadinya medium time frame bearish change of character. Lalu kita akan turun time frame ke lower time frame untuk mencari supply yang terbentuk. Kita akan entry sell limit di lower time frame supply yang terbentuk. Lalu skenario-nya harga akan kembali ke lower time frame supply tersebut dan harga akan running. Targetnya adalah SSL sweep. Itu tadi skenario paling basic untuk ASEAN Session Kill Zone. Jadi langkahnya sangat sederhana ya. Cukup menunggu terjadinya BSL atau SSL sweep, lalu change of character, kemudian kita entry di lower time frame SND. Targetnya adalah BSL atau SSL lawannya. Nah, itu tadi alur untuk basic skenario. Namun, kenyataan di real chart tentunya tidak selalu seperti itu ya. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa contoh skenario yang gagal ataupun tertinggal. Dan ini adalah contoh skenario pertamanya. Di sini dapat kita lihat pada saat pembukaan sesi Europe, harga itu tidak melakukan sweep terlebih dahulu. Namun, harga melakukan change of character, lalu harga respect ke lower time frame SND, kemudian harga bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Di sini bagi teman-teman yang mengikuti trading plan dan menunggu harus terjadi sweep, tentunya akan tertinggal. Kita ke contoh skenario berikutnya. Di sini, harga sudah melakukan sweep dan membentuk change of character.
Di sini kita tentunya turun time frame untuk entry di lower time frame ascending zone yang terbentuk. Di sini kita akan entry di lower time frame demand. Namun di skenario ini, harga setelah membentuk change of character tidak kembali ke area lower time frame demand kita, melainkan harga running ke arah yang diinginkan. Di sini kita tertinggal. Lalu contoh skenario yang terakhir, harga sudah melakukan sweep, lalu membentuk change of character, lalu saat kita sudah entry di lower time frame ascending zone yang terbentuk, harga hanya merespon sedikit, lalu tidak sampai ke target kita, melainkan harga kembali ke area kita dan SL. Nah, di contoh skenario ini kita mengalami loss. Nah, walaupun SL merupakan hal yang sangat normal di dalam trading, namun kita perlu menganalisa apa saja hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh kita, apa saja faktor-faktor yang lebih penting yang mungkin terlewatkan dalam analisa kita. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja aspek-aspek tersebut. Aspek yang seringkali terlewatkan oleh kita adalah multiple time frame analysis. Kita seringkali melupakan apa story yang sedang terjadi di higher time frame. Begitu pula dengan naratif yang sedang terjadi di medium time frame-nya. Kita seringkali terlalu terfokus pada trading plan seputar ASEAN Session Kill Zone itu sendiri, namun melupakan multiple time frame analysis ini. Padahal itu yang lebih penting. Masih berkaitan dengan multiple time frame analysis, seringkali kita tidak tahu mengenai market phase. Nah, terdapat 4 market phase dan ini berkaitan dengan impulsive move versus pullback move dan juga berkaitan dengan swing structure dan juga internal structure-nya. 4 market phase ini mungkin belum sempat saya bahas secara detail ya, dan rencananya akan saya bahas di materi mentorship 2024 nanti. Lalu aspek yang lebih penting berikutnya. Kalau kita berbicara mengenai aspek yang lebih penting dari SMC, tentunya kita tidak lepas dari 3 pilar utama SMC. Pilar pertama, market structure, saya ingin lebih menekankan di premium versus discount area. Ini merupakan aspek dari market structure yang sederhana namun sebetulnya powerful dan dapat diterapkan di banyak kondisi. Lalu pilar yang kedua, S&D, kita lebih membahas ke imbalance dan mitigation. Seringkali dua hal simple ini terlewatkan oleh kita dan kita harus lebih berfokus pada higher time frame S&D. Lalu untuk pilar yang ketiga, liquidity, kita ingin lebih berfokus pada sweep dan potential sweep atau sama dengan inducement. 3 pilar utama inilah yang lebih penting ketimbang ASEAN Session Kill Zone itu sendiri. Aspek yang lebih penting ketiga adalah karakteristik pair. Karakteristik pair ini berkaitan dengan pilihan pair ataupun instrumen yang akan kita tradingkan. Selain itu berkaitan juga dengan waktu ataupun session di mana kita akan standby di depan chart untuk menemukan setup kita dan mengeksekusi trading kita. Nah, karakteristik pair ini juga akan sangat berpengaruh pada detail trading plan yang akan kita jalankan, seperti aspek premium versus discountnya, lalu aspek sweepnya, juga berkaitan dengan penentuan TP ratio, dan lain sebagainya. Itu semua berkaitan dengan karakteristik pair. Jadi, walaupun strateginya sama-sama ASEAN Session Kill Zone, namun penerapannya pada berbagai pair itu dapat berbeda. Saya pribadi menerapkan strategi ASEAN Session Kill Zone ini hanya di 2 pair, yaitu USD JPY dan GBP USD. Dan waktu standby saya adalah pada saat pukul 2 siang. Sekarang kita masuk ke pembahasan improve skenario, yaitu skenario yang sudah refine, yang lebih baik. Nah, di contoh kasus ini, kita telah menganalisa bahwa tren di higher time frame adalah bullish. Lalu, pada saat pembukaan sesi Europe pada pukul 14.00, kita akan menunggu harga melakukan sell side liquidity sweep. Setelah itu, kita akan menunggu lagi harga membentuk medium time frame bullish change of character. Setelah itu kita akan turun ke lower time frame untuk melihat ascending zone yang terbentuk. Setelah itu, kita akan melakukan pending order buy limit di demand yang terbentuk. Dan skenario-nya, harga akan kembali ke lower time frame demand tersebut dan harga akan running menuju ke targetnya. Targetnya apa? Yaitu adalah buy side liquidity. Kita akan berekspektasi BSL ini akan di sweep oleh harga. Oleh karena itu, kita meletakkan target kita di sana. Nah, itu adalah skenario yang pertama. Kita lanjut ke improve skenario yang kedua. Di skenario yang kedua ini, tren di higher time frame masih sama, yaitu bullish. Perbedaannya, kita tidak menunggu terjadinya ASEAN Session Range sell side liquidity sweep terlebih dahulu, melainkan kita membagi area ASEAN Session Range kita menjadi area premium dan area discount. Seperti ini ya, premium dan discount. Lalu kita akan memarking area-area medium time frame demand yang menarik seperti ini dan ini.
Di sini, area-area medium time frame demand yang berada di area premium itu tidak akan kita perhatikan. Contohnya area ini ya. Jadi hanya area medium time frame demand di area ASEAN Session Range Discount saja yang akan kita perhatikan di case ini. Alur selanjutnya sama persis ya. Jadi kita perlu menunggu harga menghampiri medium time frame demand yang kita perhatikan ini. Lalu kita perlu menunggu harga membentuk bullish change of character. Setelah itu baru kita turun time frame untuk melihat lower time frame demand yang terbentuk. Setelah itu barulah kita entry di lower time frame demand tersebut. Skenarionya, setelah harga membentuk bullish change of character, harga akan kembali ke lower time frame demand kita, kemudian harga running untuk mengejar targetnya, yaitu buy side liquidity. Skenario lain dapat terjadi, yaitu setelah harga menghampiri medium time frame demand yang atas, bisa saja harga membentuk bullish change of character, kemudian kembali ke lower time frame demand yang terjadi, hanya membentuk reaksi sedikit, lalu menjemput medium time frame yang lebih bawah. Kemudian polanya masih sama, membentuk bullish change of character, kemudian entry di lower time frame demand. Nah, ini skenario yang juga dapat terjadi. Jadi di sini kita dapat entry sebanyak 2 kali atau sebanyak medium time frame demand yang terbentuk. Namun baiknya kita batasi ya, maksimum entry kita sebanyak apa. Logik dari skenario ini adalah ketika higher time frame sedang mengalami strong trend, di contoh ini adalah strong bullish, maka harga tidak harus untuk melakukan sweep terhadap sell side liquidity yang ada, melainkan harga hanya perlu menjemput ke salah satu demand yang terbentuk di area diskon untuk harga melanjutkan ke arah yang diinginkan. Skenario yang ketiga itu sama dengan skenario yang kedua. Perbedaannya adalah harga terlebih dahulu melakukan BSL sweep seperti ini ya. Kemudian di sini bisa saja harga membentuk bearish change of character, lalu kita dapat mengambil peluang dengan entry di lower time frame supply. Akan tetapi tidak wajib seperti itu ya. Bisa saja hanya melakukan sweep kemudian kembali ke area yang kita pantau. Area yang kita pantau yaitu sama, yaitu medium time frame demand di area ASEAN Session Range Discount area. Sebagai contoh area ini. Jadi harga melakukan sweep, BSL sweep, lalu harga menghampiri area medium time frame demand kita, kemudian harga membentuk bullish change of character, lalu kita turun time frame ke lower time frame untuk mencari lower time frame demand. Kita meletakkan pending order buy limit kita, lalu skenarionya harga akan kembali ke lower time frame demand kita untuk melanjutkan ke harga yang diinginkan. Seperti ini. Skenario lainnya, harga bisa saja seperti ini, memberi reaksi sedikit, lalu melanjutkan ke demand yang lebih bawah, lalu membentuk skema yang sama, entry di lower time frame demand, lalu melanjutkan pergerakan ke arah yang diinginkan, target di BSL selanjutnya. Seperti itu skenario yang ketiga. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa kita dapat mengambil peluang juga saat harga telah mengalami BSL sweep. Ketika harga telah mengalami bearish change of character, kita dapat melakukan entry di lower time frame supply yang terbentuk. Akan tetapi, jika kita mengambil setup ini, kita perlu memanage ekspektasi kita. Ingat, ketika kita mengambil posisi sell, berarti kita sedang menjalani counter trend dari higher time frame. Higher time frame-nya masih bullish. Oleh karena itu, kita perlu manage ekspektasi kita dan set target kita tidak bisa terlalu jauh. Tidak ideal bila kita memasang target sampai dengan di titik ini ya, ASEAN Session Low, kemudian kita berharap SSL-nya akan di sweep. Biasanya tidak sampai seperti itu. Idealnya kita hanya TP di sekitaran sini, di demand sekitar sini ya. Idealnya seperti itu. Lalu dari tadi saya menyebutkan higher time frame, medium time frame, dan lower time frame. Nah, set time frame yang biasanya saya pakai ketika menjalankan strategi ASEAN Session Kill Zone ini adalah M15 untuk higher time frame, M1 untuk medium time frame, dan lower time frame-nya saya memakai S5. Jika teman-teman tidak memiliki akses ke time frame second, maka pakai saja time frame M1. Kemudian manfaatkan Fibonacci 0,5 atau equilibrium ya. Teman-teman entry di 50% area SND M1. Lalu contoh skenario terakhir adalah ketika higher time frame sedang mengalami tren yang tidak terlalu kuat alias ranging, sideways, dan sejenisnya. Di sini kita dapat memakai basic skenario dan kita terapkan ke dua arah. Seperti ini ya, ketika harga melakukan SSL sweep terlebih dahulu, kita menunggu harga membentuk bullish change of character, lalu kita akan entry di lower time frame demand yang terbentuk. Lalu kita menunggu harga melakukan BSL sweep, setelah itu kita menunggu terjadinya bearish change of character, dan kita akan entry di lower time frame supply yang terbentuk, dan DP-nya kurang lebih di demand yang berlawanannya. Skenario ini ideal ketika higher time frame-nya sedang ranging atau tren yang tidak terlalu kuat. Dan ini merupakan trading plan workflow untuk strategi ASEAN Session Kill Zone. Kita mulai dari preparation terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan?
Yang pertama tentu saja kita perlu memilih pair yang akan kita tradingkan. Saran saya, jumlah pair yang akan kita pantau tidak lebih dari 3. Idealnya hanya 1 ataupun 2 sudah cukup ya. Saya pribadi memantau 3 pair, yaitu USD JPY, GBP USD, dan XAU USD. Namun, 2 pair yang aktif saya pantau hanyalah USD JPY dan GBP USD. Setelah itu, kita perlu standby at least 30 menit sebelum pembukaan sesi Eropa, yaitu sekitar 13.30. Ya lebih awal lebih baik ya. Apa saja yang perlu kita lakukan saat kita standby itu? Yang pertama tentunya kita perlu melakukan mapping market structure dan membangun story di higher time frame-nya. Setelah itu kita juga perlu memahami market phase yang sedang terjadi. Setelah melakukan preparation, maka kita akan mengetahui kondisi di higher time frame. Jika kondisi higher time frame adalah ranging atau tren yang tidak terlalu kuat, maka kita dapat menjalankan plan yang satu ini atau tektok atas bawah. Nah, anggaplah terjadi BSL sweep terlebih dahulu ya. Setelah itu terjadi, maka kita dapat menunggu terjadinya bearish medium change of character atau M1 bearish change of character. Setelah itu, kita akan melakukan entry di lower time frame supply atau S5 supply. Jika teman-teman tidak memiliki akses ke time frame second, maka teman-teman silakan entry di 50% area dari M1 supply. Setelah itu teman-teman dapat set TP di ASEAN Range Low atau ASEAN Range SSL. Nah, setelah itu kita lanjut. Kita akan menunggu terjadinya SSL sweep. Setelah itu kita menunggu terjadinya M1 bullish change of character dan kita akan melakukan entry di lower time frame demand atau S5 demand. Sama saja, jika teman-teman tidak memiliki akses ke time frame second, maka teman-teman silakan entry di 50% M1 demand. Nah, teman-teman dapat melakukan set TP di M1 supply lawan yang strong. Nah, jika higher time frame sedang berada dalam kondisi strong trend, maka kita akan menjalankan plan yang satu ini. Kita ambil contoh kondisi bullish ya. Di sini kita dapat menjalankan plan, boleh dari sini baru ke sini, atau kita juga bisa langsung ke yang ini saja. Kita mulai dari yang ini terlebih dahulu ya. Di sini kita perlu menunggu terjadinya BSL sweep terlebih dahulu, lalu kita akan menunggu lagi terjadinya bearish medium time frame change of character atau M1 bearish change of character. Setelah itu kita akan melakukan entry di lower time frame supply atau S5 supply. Nah, di sini kita akan melakukan set TP di demand di area ASEAN Range Discount. Nah, di sini hampir sama dengan skenario yang ini. Perbedaannya kita tidak akan mengset TP di ASEAN Range Low atau SSL, melainkan kita hanya sejauh demand saja. Mengapa? Karena kondisi higher time frame-nya sedang strong bullish. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, plan ini merupakan setup untuk counter trend. Seperti kita ketahui, ini setup sell, jadi merupakan counter trend untuk kondisi higher time frame bullish. Nah, setelah itu kita akan masuk ke plan yang utama ini. Di sini kita akan menunggu terjadinya SSL sweep, namun ini opsional. Tidak harus ada, tapi jika terjadi itu lebih baik. Nah, alternatif lain, teman-teman hanya akan memperhatikan area demand di ASEAN Range Discount. Jadi teman-teman akan memilih ya, untuk menunggu terjadinya SSL sweep atau cukup memperhatikan demand. Ini merupakan pilihan yang harus teman-teman ambil. Setelah itu, teman-teman perlu menunggu terjadinya bullish medium time frame change of character atau M1 bullish change of character. Setelah itu terjadi, maka teman-teman dapat entry di lower time frame demand atau S5 demand. Balik lagi, jika teman-teman tidak memiliki akses ke time frame second, maka teman-teman dapat entry di 50% area dari M1 demand. Kemudian teman-teman dapat set TP di ASEAN Range High atau ASEAN Range SSL. Lalu, kapan kita harus meng-cancel trading plan kita? Terdapat dua pilihan. Yang pertama yaitu ketika sessionnya sudah berakhir. Seperti yang kita ketahui, ASEAN Session Kill Zone itu berlangsung dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00. Nah, teman-teman dapat memberikan jeda waktu kurang lebih 1 jam setelah ASEAN Session Kill Zone ini selesai, baru teman-teman dapat cancel. Jadi teman-teman dapat meng-cancel trading plan teman-teman kira-kira pada pukul 16.00 atau mentok-mentok di pukul 17.00. Pilihan kedua adalah ketika teman-teman sudah memahami market phase dan higher time frame story, dan teman-teman menyadari bahwa trading plan teman-teman sudah tidak valid lagi karena market sudah mencapai pada tujuan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman perlu lebih memahami lagi
lagi ya mengenai teori dari order flow. Ya, ini belajar dari pengalaman juga, jam terbang akan mempengaruhi analisa teman-teman. Oke, sekarang kita melihat beberapa contoh case di real chart ya. Sekarang kita sudah di pair USD JPY di kondisi chart pada tanggal 14 Februari lalu. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tren di M15 itu sedang clear bullish. Lalu kita lihat kondisi sekarang pukul 13.45. Kita coba lihat pergerakan selanjutnya. Ternyata dia break ke bawah, berarti dia melakukan sweep terhadap Asian Session SSL. Dia sweep supaya lebih enak kita ke M1 untuk melihat pergerakannya lebih detail. Nah, di sini dia melakukan sweep Asian Session SSL. Kemudian kita lihat, kita majukan. Nah, di sini dia melakukan emboss lagi, emboss ke bawah. Berarti kondisi internal high-nya adalah di sini. Kita menunggu ini terbreak ke atas. Oke, selanjutnya masih belum. Nah, di sini dapat kita lihat sudah terjadi M1 bullish change of character di sini. Nah, setelah terjadi M1 bullish change of character, maka kita dapat melakukan entry di M1 demand yang terbentuk. Nah, ini kebetulan M1 demand-nya pun nampak cukup lumayan ya. Ada pergerakan yang cukup signifikan. Kita coba lihat kondisi di S5-nya bagaimana. Kondisi di S5-nya ya tidak terlalu jauh berbeda ya. Dan ini kalau mau kita lengkapi, M1 bullish change of character sama dengan S5 bullish trend change. Nah, ini kita kalau mau melakukan refinement, kita dapat refine kurang lebih di sini ya, 370 pas. Ini menjadi S5 demand. Oke, sekarang kita lihat pergerakannya, kita percepat saja, kita di M1 saja. Nah, ini kalau dilihat ini belum terpanggil ya, selisih tipis. Ya mungkin kalau kita lebih lebar dan menambahkan buffer mungkin dapat terpanggil, tapi kita anggap saja belum terpanggil. Nah, baru di sini terpanggil, kita lihat. Nah, pada saat sudah terpanggil, kita bisa set targetnya. Ada beberapa cara untuk menentukan targetnya. Pertama-tama kita lihat dulu di M15 ya. Ini trennya sedang bullish. Akan tetapi kalau dilihat ini masih dalam fase pullback. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan pergerakan ke bawah. Jadi ada kemungkinan seperti ini. Ya walaupun bisa juga karena trennya sedang strong bullish, dia hanya pullback di sini kemudian dia lanjut ke atas. Akan tetapi kita dapat memanage ekspektasi kita, memahami market phase, fase market. Kita berekspektasi harga untuk jangka selanjutnya masih akan mau turun. Itu ekspektasi sementara kita. Nah, oleh karena itu, saya tidak mau mengambil resiko, maka target terpendek saya adalah di sekitar sini terlebih dahulu. Ini merupakan M1 supply, jadi target sementara saya yang pendek adalah di sekitar sini. Kemudian, ada kemungkinan juga kalau mengikuti teori maka dia dapat mentarget Asian Session BSL di sini. Jadi ini kita pasang saja target 2 di sini. Jadi kita dapat memecah order kita atau kita juga dapat close partial. Nah, di sini kita lihat dulu ya berapa R-nya. Nah, kalau kita target 1 maka kita akan mendapatkan kurang lebih 4,5 R. Target di sini dulu saja. Kita lihat pergerakannya. Harga mondar-mandir dan hit TP ya di sini. Di sini kita sudah mendapatkan 4,5 R untuk target. Nah, kita percepat untuk selanjutnya apakah akan hit target kita yang atas target 2 ini. Dan di sini dia sudah hit ya. Nah, kalau kita ternyata berani target yang atas, potensi R kita adalah sekitar 10 R ya. Tapi menurut saya 4,5 R pun sudah cukup baik. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kita masih di pair yang sama yaitu USD JPY. Ini adalah contoh pertama kita di tanggal 14. Sekarang kita melihat case di tanggal 15-nya. Jadi ceritanya masih sama. M15 dalam kondisi bullish dan sekarang dapat kita lihat ini dalam fase M15 pullback. Jadi kita masih berekspektasi dalam jangka pendek trennya akan bearish. Ini kita lihat sudah pukul 13.45. Supaya lebih detail kita turun ke M1 saja ya. Ini dapat kita lihat ini Asian Session Low-nya, SSL-nya ya. Kita lihat. Nah, sudah tersweep ke bawah lebih meyakinkan ini ya. Lalu terjadi emboss lagi. Nah, di sini kita dapat melihat secara meyakinkan bahwa terjadi M1 bullish change of character. Lalu kita akan marking M1 demand yang terbentuk. Kita akan turun time frame ke S5 untuk melihat detailnya. Dan ternyata areanya kurang lebih hampir sama ya. Kurang lebih di sini. Tidak banyak berubah. Nah, alternatif lain kalau teman-teman mau menghemat areanya, maka teman-teman dapat entry di 50% area. Jadi kalau mau mengecilkan areanya, ya kurang lebih di sini. Berarti sekarang kita set buy limit kita di sini. Targetnya nanti dulu tunggu harganya terpanggil. Oke, kita percepat. Nah, harga masuk ke buy limit kita. Sekarang kita set target kita. Kalau saya akan set target
di supply lawan yang terlihat. Tapi di sini kita lihat tidak ada supply yang menarik. Oleh karena itu saya berani untuk target ke high di sini, M1 swing high yang lama ya. Saya akan berekspektasi ini akan tersweep. Nah, selain itu kalau dilihat ini kurang lebih di area equilibrium ya, dekat-dekat. Jadi target yang masuk akal. Ini kita set target 1. Nah, kalau mengikuti contoh kita yang pertama, maka masih masuk akal untuk mentarget 2 di sini. Nah, tapi biasanya saya agak jarang berani untuk hold sepanjang ini ya. Saya lebih suka target yang lebih pendek saja. Oke, kita cek dulu RR-nya sejauh apa untuk target 1, kurang lebih di 3,5an ya. Kita jalankan. Belum hit. Nah, di sini baru hit. Oke, di sini dapat kita lihat kalau kita mengambil setengah area, maka kita terpanggil dan akan mendapatkan 3,5R plus. Nah, tapi kalau kita tadi tidak refine, kita mengambil M1 demand yang full, saya kurang lebih di sini, maka hanya akan mendapatkan 2R. Tapi ya cukup oke lah 2R ya. Nah, sekarang kita lihat apakah harga akan hit target 2 ini seperti contoh 1. Kita lihat ya. Harga drop jauh, kembali ke area kita dan tembus SL. Jadi di case ini, target 1 ini merupakan target yang ideal. Potensi R-nya tergantung teman-teman mengambil areanya seperti apa. Apakah M1 demand full atau teman-teman mengambil 50% area. Karena di S5 demand, areanya sama saja dengan M1-nya. Oke? Itu untuk contoh keduanya nih. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Masih di pair yang sama yaitu USD JPY. Di tanggal berikutnya dari contoh yang kedua tadi. Di sini kita lihat M15 sedang bullish dan kita lihat lagi M15 pullback itu nampaknya sudah berakhir. Karena apa? Kita lihat di sini terjadi M15 bullish change of character. Oleh karena itu kita dapat menganalisa bahwa M15 pullback sudah berakhir dan M15 impulsive move sudah akan dimulai kembali. Oleh karena itu di ASEAN Session Kill Zone ini kita berekspektasi trennya akan melanjutkan ke bullish. Nah, di sini sudah di jam 13.45 kita majukan 1, kemudian kita turun time frame ke M1 untuk melihat pergerakan harganya. Nah, di sini kita lihat kita tunggu terjadi M1 bullish change of character terlebih dahulu, masih ke bawah. Nah, di sini kalau kita lihat sudah terjadi M1 bullish change of character. Nah, kalau mengikuti rules kita boleh saja entry, tetapi kita lihat lagi ya, pergerakan ke atasnya ini kurang strong. Kita lihat di second 5-nya juga demand yang terbentuk masih kurang baik. Tetapi ya kalau mau entry boleh, sudah berdasarkan rules ya. Ini merupakan M1 bullish change of character sama dengan trend change. Kemudian ini adalah S5 demand-nya. Kita lihat area entry kita, kemudian ini 139. Kita beri buffer 1 pips. Nah, kita lihat kita ke M1 saja untuk mempercepat masuk ke area. Nah, seharusnya kita set target ya, tapi kita lihat dulu coba apakah tertembus. Nah, sudah tertembus, akan tetapi masih dalam buffer. Nah, kemudian dia bergerak ke atas. Nah, di sini tergantung ya, apakah teman-teman memberikan buffer yang cukup. Jika teman-teman tidak memberikan buffer, misalkan 139, jika teman-teman hanya buffernya 135 terlalu mepet, maka teman-teman sudah SL di sini. Teman-teman juga dapat memberikan target kurang lebih di sini boleh, target 1 ataupun target 2 di supply lawan yang ini. Atau bahkan biasnya bullish, kita dapat berekspektasi di sini juga boleh. Jadi semuanya valid ya, karena HTF trendnya sedang bullish, medium time frame-nya juga sedang bullish. Semuanya align menjadi satu. Nah, kita anggap di sini tidak SL ya. Jadi kita lihat dapat sejauh apa. Target 1 hit, target 1 ini kita lihat berapa R? 5R. Saya kira sudah cukup ya. Di sini kita lihat lagi. Ini kita hapus dulu. Kita lihat lagi pergerakan harganya. Dia break ke bawah. Lalu di sini terjadi M1 trend change di sini. Nah, kalau bullish change of character-nya di sini ya. Jadi di sini dapat kita lihat terjadi M1 bullish change of character dan juga M1 trend change. Jadi di sini dapat kita lihat M1 sudah berubah trend. Lalu di sini pun kita juga dapat entry lagi sebetulnya. Kita lihat demand yang terbentuk kurang lebih di sini ya. M1 demand. Kita coba kita ingin entry lagi di sini. Apakah memungkinkan? Nah, di sini kalau kita lihat juga ya, kalau kita sambil memantau chart, di sini kita lihat terdapat banyak liquidity di sini. Jadi ini menarik untuk di sweep gitu pula ini, liquidity atas bawah ya. Oke, kita lanjut lihat pergerakan harga. Harga masuk, kemudian running, kita lihat lagi harga masuk lebih dalam, apakah akan SL? Ternyata bangkit kembali ya. Target 1 kita terkena. Kita lihat ini berapa R? Ternyata 2R. Ya, oke lah. Kemudian kita lanjut lagi, target 2 juga hit. Kalau kita memasang target 2, maka kita mendapatkan kurang lebih 3R ya.
sedangkan yang tadi kalau kita belum SL di sini, maka potensi kita besar sekali, 8R lebih. Tetapi realistisnya ya kita ambil saja yang kurang lebih 3R. Ini tidak perlu kita perhitungkan karena ini adalah news. Oke, itu contoh untuk yang ketiga. Untuk contoh keempat ini, saya akan mengambil dari trade recap yang sudah saya posting di grup Discord secara rutin ya. Oke, ada di pair USD JPY tanggal 20 Februari 2024. Langkahnya adalah seperti ini, M15 dalam kondisi bullish dan ini kondisi di M1-nya ya. Seperti ini. Nah, di sini marking M1 demand di bawah dan set alert. Di sini dapat dilihat M1 demand-nya cukup menarik ya. Di sini saya pasang alert. Kemudian pada saat pembukaan sesi Europe, harga masih berada di dalam Asian range. Jadi tidak break BSL ataupun SSL. Kemudian harga mendekati M1 demand yang di marking, namun belum sampai ke area M1 demand yang ini, harga sudah bereaksi ke atas. Harga sudah membentuk M1 bullish change of character di sini ya. Oleh karena itu saya melakukan buy di S5 demand yang terbentuk. Nah, areanya seperti ini. Kalau dilihat areanya seharusnya di sini ya, di harga 150.305. Akan tetapi saya beri buffer untuk spread. Jadi area longnya adalah seperti ini. Kemudian saya sudah set PO buy limit, harga terpanggil, kemudian set target. Mengapa targetnya di sana? Karena itu merupakan strong SND lawan. Nah, ini kalau dilihat ya, ini merupakan S5 demand-nya, entry di sini, kemudian set target di M1 supply lawan. Di sini targetnya. Dan setelah itu kalau dilihat harga sudah hit target di sini ya. Nah, dan mendapatkan 3,5R. Nah, kalau dilihat M1 strong supply di sini, saya melakukan sell limit. Dapat dilihat di posisi ini, saya melakukan sell limit dan saya menaruh SL saya di atas sini. Saya berekspektasi sell limit ini akan bekerja, akan menahan harga, kemudian harga akan bergerak ke M1 demand yang saya marking tadi. Lalu kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat afternya, harga setelah TP di sini, kemudian harga menjemput sell limit dan harga bergerak ke bawah menuju ke demand yang tadi, yang di marking tadi ini. Jadi di sini kita mendapatkan dua arah ya. Kita mendapatkan 3,5R ditambah 1,5R. Jadi totalnya 5R. Oke, itu untuk contoh keempat. Oke, kita ke contoh berikutnya. Sekarang kita ganti pair ya. Kita sudah di pair GBP USD. Ini kondisi chart pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 14.00. Nah, di sini kalau kita lihat kondisinya adalah bullish. Oleh karena itu kita dapat berekspektasi bahwa trennya akan melanjutkan tren bullish. Nah, tetapi terkadang kita perlu zoom out ya. Nah, di sini kita lihat memang tren dalam jangka pendek itu memang adalah bullish. Akan tetapi kalau dilihat di sini terdapat supply yang belum mitigated, M15 supply yang masih perlu dimitigated oleh harga. Oleh karena itu kita juga perlu mengantisipasi bahwa tren sewaktu-waktu akan melanjutkan tren bearishnya. Terlebih lagi kalau kita lihat, kita bagi ke area premium versus discount, kita sudah masuk ke area premiumnya kalau kita meninjaunya dari sini ya. Oke, akan tetapi kita tetap ke pandangan awal saja. Ini tren sedang bullish. Kita ke M1 untuk memperjelas pergerakannya. Nah, ini sudah opening, kita tunggu pergerakannya. Nah, kalau dilihat harga sudah break Asian Session BSL. Sekarang kita coba bagi areanya premium versus discountnya kurang lebih di sini. Oke. Nah, ini kalau dilihat setelah dia melakukan sweep, dia sudah terjadi M1 bearish change of character. Kita lihat kondisi di second 5-nya apakah oke. Nah, ini supply ini cukup menarik. Terjadi strong imbalance di sana. Nah, M1 bearish change of character sama dengan S5 bearish trend change. Nah, kita percepat saja. Nah, trennya sudah jauh ke bawah ya. Nah, di sini kita lihat sell limit kita terpanggil ya. Nah, di mana kita mau set TP kita kurang lebih bisa di area ini, demand di area discount. Kalau kita lihat ya di sini, anggaplah ini sudah kita set tadi sell limit ya di sini ya. Kita set sell limit, kemudian targetnya adalah ini, SL-nya kita taruh sekitar sini. Nah, kita lihat lagi yang ini. Di sini kita dapat melihat harga kembali ke area discount ya, kurang lebih equilibrium. Kemudian harga merespon ke atas. Ingat, bias kita tadi masih bullish. Oleh karena itu kita masih sah untuk entry di sini. Ini terlalu cepat ya kita replaynya. Kita lihat di second 5-nya. Nah, tergantung bagaimana refinement kita. Tapi kalau dilihat di sini ya, ini merupakan area flipnya. Nah, ini area oke. Nah, kita kalau mau entry bisa juga di sini. Di sini, kemudian kita pasang target di supply lawan yang terbentuk. Nah, kurang lebih di sini. Memang secara R kurang baik, tapi oke. Ini trade yang juga oke. Jadi di sini pun kita bisa tektokan ya. Nah, akan tetapi
Kalau teman-teman set targetnya jauh di sini, ya kita tidak akan hit target yang ini, melainkan harga akan turun ke bawah. Jadi anggaplah teman-teman entry di sini, kemudian target di atas, maka teman-teman di sini akan SL min 1, kemudian untuk transaksi yang atas, teman-teman akan mendapatkan 3R. Jadi overall, teman-teman akan mendapatkan 3R dikurangi 1R, jadi 2R. Oke, itu untuk contoh yang terakhir ya. Kalau tadi kita membahas trade recap yang TP, maka ini adalah contoh trade recap yang SL. Di sini dapat dilihat bahwa saya melakukan 2 kali entry dan dua-duanya SL, sehingga hasilnya adalah min 2R. Terdapat juga trade recap yang lain seperti di sini, dan berbagai contoh lainnya. Di sini kita dapat melihat ya bahwa strategi ASEAN Session Kill Zone ini tentunya bukan 100% win rate juga. Akan tetapi selama saya menjalankannya beberapa waktu belakangan ini, performanya cukup lumayan ya. Ini menjadi confluence tambahan di samping 3 pilar utama SMC yang sudah kita pakai sebelumnya. Market Structure, SND, dan Liquidity. Dengan adanya strategi ASEAN Session Kill Zone ini, kita menjadi lebih fokus ya dari sisi standby waktu charting, kemudian juga dari sisi area-area yang perlu kita perhatikan, dan juga sudut pandang kita terhadap higher time frame story-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami ASEAN Session Kill Zone ini, saya secara rutin post trade recap di grup Discord. Oleh karena itu, saya mengundang teman-teman untuk join ke grup Discord. Bagaimana caranya? Ada di description. Dan ada event yang menarik loh, event Imlek. Mari kita lihat. Untuk dapat bergabung di event Imlek Angpau ini, teman-teman silakan kunjungi web yang linknya sudah saya taruh di description ya. Di sana teman-teman dapat melihat detail programnya dan bagaimana cara ikut programnya dan apa saja syarat dan ketentuan yang harus teman-teman penuhi. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.